Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai kaidah pencacahan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah pencacahan itu kan terdiri dari dua kata tuh. Ada kata kaidah, kaidah itu aturan. Oke ya, ada kata pencacahan. Pencacahan itu berarti membilang atau menghitung. Seperti itu. Nah, materinya itu sudah ada di handout. Ya, sudah ada di handout. Ini handoutnya yang telah kalian download di SIS. Silahkan dibaca oleh kalian. Nah, bila masih bingung, belum paham, baiklah Bapak akan coba untuk menyampaikannya kepada kalian seperti itu. Kaidah tadi aturan ya, kemudian pencacahan itu berarti menghitung. Jadi kaidah pencacahan itu adalah aturan untuk menghitung banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan atau dalam suatu kejadian seperti itu. Nah, aturan menghitung ini ada tiga. Yang pertama aturan pengisian tempat, kemudian aturan permutasi, dan aturan kombinasi. Jadi aturan menghitung itu ada tiga: pengisian tempat, permutasi, serta kombinasi. Itu aturan menghitung. Nah, yang akan dipelajari sekarang itu adalah aturan pengisian tempat, anak-anak. Jadi aturan pengisian tempat. Kenapa sih Pak disebut pengisian tempat? Kayak ngisi bak mandi misalkan gitu ya, atau ngisi air. Nah, ntar kalian akan paham setelah contoh. Nah, di sini ada contoh suatu kasus. Perhatikan nih. Gilang memiliki 3 kaos. Gilang memiliki 3 kaos dengan warna putih. Jadi warnanya itu putih, merah, dan biru. Selain punya 3 kaos, Gilang juga punya 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat, katanya seperti itu. Nah, tentukan berapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjangnya. Jadi kalau seseorang punya 3 kaos dan punya 2 celana panjang, berapa banyak kemungkinan orang itu menggunakan kaos dan juga celana panjangnya? Seperti itu. Nah, untuk menjawabnya itu bisa dengan beberapa cara. Nah, ini Bapak sampaikan kepada kalian gitu ya. Kalau orang punya 3 kaos, gitu ya, kaosnya warna putih, merah, biru, kemudian punya celana panjangnya 2, hitam dan coklat, maka kemungkinan yang akan terjadi itu adalah 6, anak-anak. Jadi orang itu bisa saja menggunakan kaos putih, celana hitam, gitu ya, atau kaos putih, celana coklat, gitu. Itu kemungkinannya. Kemudian ada juga kemungkinan yang lain, kaos merah, celana hitam, kaos merah, celana coklat, gitu. Atau kaos biru, celana hitam, kaos biru, celana coklat. Jadi itu kemungkinannya ada 6. Ini kita pakai diagram pohon, atau kalau mau pakai tabel juga bisa saja. Kalau celananya hitam coklat, kaosnya putih merah biru, ya tinggal dipasang-pasangkan. Jadi kemungkinannya bila orang punya 3 kaos dan 2 celana, maka kemungkinan untuk menggunakan 3 kaos dan 2 celana panjang itu adalah kemungkinannya ada 6. Nah, kemudian anak-anak di sini
akan disampaikan juga mengenai di sini ada aturan perkalian. Ada aturan perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara. Nah, jadi cara untuk kejadian yang berurutan itu adalah Q1 kali Q2 kali 3. Nah, contoh mudahnya seperti inilah. Tadi kan orang punya kaosnya itu ada 3, celana panjangnya ada 2. Nah, berapa banyak cara orang tersebut menggunakan kaos dan celana panjang? Tinggal 3 kali 2, dapatnya 6. Seperti itu. Ya, jadi kamu nggak usah lagi mendata, tinggal hitung aja seperti itu. Sama halnya dengan seperti ini, contoh kasusnya. Berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa. Bapak ulangi sekali lagi. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa. Seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Kita buat kotak anak-anak. Ya, kita buat tempat. Tempatnya ada berapa kita buat? Tempatnya kita buat 3. Jadi ini untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Jumlah calonnya itu kan 8. Nah, berarti untuk ketua ini bisa diisi oleh 8 calon atau 8 siswa tersebut. Jadi kemungkinan untuk menjadi ketua itu ada 8 siswa. Kemudian untuk menjadi sekretaris ada berapa siswa kemungkinannya? Berarti ada 7. Dari mana 7? 7 itu didapat dari ya tadi 8 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena sudah diambil jatahnya oleh ketua. Ya. Kemudian untuk menjadi bendahara itu berarti dikurangi lagi 1, jadi 6. Karena kan tidak mungkin ada jabatan rangkap. Dia menjadi ketua, dia menjadi sekretaris, dia menjadi bendahara. Ya nggak mungkin juga. Ya, kalau kemungkinannya seperti itu, berarti 8 kali 8 kayak 8. Hanya kan tidak terjadi itu dalam kehidupan. Seperti itu umumnya ya beda orang. Sehingga bila ada 8 calon akan memilih ketua, sekretaris, bendahara, maka kemungkinan yang dapat terjadi itu adalah berarti yang mengisi ketua 8 orang, yang mengisi sekretaris 7 orang, yang mengisi bendahara 6 orang. Tinggal kita kalikan saja 8, 7, 6. Seperti itu. Ya, inilah kenapa disebut dengan aturan pengisian tempat. Jadi kita buat tempat seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Kita lihat di soal yang Bapak berikan. Coba dilihat oleh kalian ini soalnya nih anak-anak nih ya. Oleh Bapak diperbesar. Nomor 1. Tentukan banyak pasang pakaian yang dapat dikenakan seorang siswa apabila ia mempunyai 5 celana panjang dan 8 kemeja. Jadi dia punya 5 celana panjang dan 8 kemeja. Tuh seperti itu. Ada berapa banyak? Caranya sama kayak tadi. Ya, kalau mau didata ya silahkan. Misalkan kita ambil warna celana panjangnya misalkan hitam, merah, biru, kuning, oranye. Misalkan kemejanya warnanya apa tinggal dipasang satu-satu. Tapi kalau misalkan mau cepat juga bisa. Kalau mau cepat berarti kita bikin kotak ya, bikin kotak atau bikin tempat. Kita bikin tempat terlebih dahulu. Nah, bikin tempat 2. Kenapa 2? Karena ini celana panjang, ini kemeja.
Nah, celana panjangnya dia ada 5, kemejanya ada berapa? 8. Maka banyak cara orang tersebut itu ada berapa? Tinggal di sini adalah 5 kali 8. Berapa 5 kali 8? 40. Jadi, nah seperti itu jawabannya. Banyak pasang, banyak cara. Bila orang akan menggunakan 5 celana panjang dan 8 kemeja, itu caranya adalah ada 20 cara. Tuh, ada 20 cara anak-anak. Seperti itu. Paham ya? 20 cara bayangannya sudah ada ya. Jadi cara yang pertama, dia akan menggunakan celana hitam, kemeja putih. Celana hitam, kemeja biru, celana hitam, kemeja oranye, celana hitam, kemeja apa terus gitu ya. Ntar celananya udah nih yang hitam, berarti celana putih apa terus, sama kayak tadi yang Bapak contohkan. Oke, nah kemudian yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 anak-anak, tentukan banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 jika bilangan yang terjadi merupakan bilangan ratusan dan boleh ada angka yang sama, seperti itu. Coba ada gambaran enggak? Jadi di sini ada angkanya dari 1 sampai 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita akan menyusun bilangan yang terdiri dari, di sini disebutkan bilangan ratusan gitu ya, bilangan ratusan. Bapak tanya, ratusan itu berapa angka? Baik, ratusan berapa angka anak-anak? Ratusan itu ada 3 angka. Kalau 1 angka berarti satuan, 2 angka puluhan, 3 angka berarti ratusan. Nah, kalau begitu berarti kita bikin kotak. Bikin kotaknya berapa? Bikin kotaknya adalah 3. Seperti itu. Jadi kita bikin kotak. Bikin kotaknya 3. Nah, di sini ada keterangan. Boleh ada angka yang sama. Tuh, keterangannya seperti itu. Boleh ada angka yang sama. Boleh ada angka yang sama, keterangannya. Berarti kalau boleh ada angka yang sama, berarti angkanya bisa diulang. Seperti itu ya. Angkanya bisa diulang. Kalau angkanya bisa diulang, berarti ya bisa kembar. Nah, di sini berarti ini sebagai ratusan, gitu ya. Ini sebagai apa nih? Puluhan. Kalau ini sebagai satuan. Berarti yang bisa menempati sebagai ratusan ada berapa angka? Ya, ada 6 angka. Kenapa? Karena di sini angkanya dari 1 sampai 6. Yang bisa menempati puluhan ada berapa? Ada 6 angka juga. Ingat, 6 di sini jumlahnya ada 6. Atau banyaknya ada 6. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan angka 6, tapi banyaknya ada 6. Yang bisa mengisi satuan pun sama, ada 6 angka. Ada 6 angka. Pak, kok sama 666? Ya karena angkanya boleh berulang. Di sini ada keterangan seperti itu. Nah, maka jawabannya bagaimana nih? Jadi di sini 6 kali 6 kali 6. Berapa 6 kali 6 kali 6? 216. Nah, jadi oleh kalian ditulis gitu ya. Bla 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 ialah 216 cara, seperti itu. Itu jawabannya. Nah, beda tentu jawabannya dengan yang B. Kalau yang B, coba diperhatikan oleh kalian. Bilangan ribuan. Tuh, bilangan ribuan. Dan tidak boleh ada angka yang sama. Dan tidak boleh ada angka yang sama. Jadi bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Pertanyaan Bapak, ribuan itu berapa kotak atau berapa angkanya kalau ribuan? Ya, ribuan itu ada
4 angka. Ribuan ada 4 angka ya. Ribuan ada 4 angka. Nah, kemudian di sini ada keterangan tidak boleh ada angka yang sama. Nah, Bapak catat dulu di sini ya. Ini ratusan, ini puluhan. Maaf. Berarti ini bukan ratusan, ini ribuan gitu. Ini ratusan, puluhan, yang ini terakhir ini satuan. Nah, ribuan berarti kalau ribuan berapa angka yang bisa ngisi di ribuan ini? Ya, dari 1 sampai 6 semuanya bisa mengisi kan di sini ya. Berarti di sini 6. Banyaknya ada 6 angka. Nah, ratusan ada berapa angka? Oke, karena di sini tidak boleh ada angka yang sama, maka dikurangi 1. Di sini 5 puluhan sama dikurangi 1. Satuan sama dikurangi 1. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau yang A itu kenapa tidak dikurangi 1? Karena boleh ada angka yang sama. Kalau yang B tidak boleh ada angka yang sama, sehingga dikurangi 1 seperti itu. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 seperti itu. Jadi berapa? Silakan dihitung oleh kalian. Ya, mudah, tidak terlalu sulit anak-anak. Saya ini sangat mudah sekali. Nah, termasuk yang nomor 3. Coba nomor 3 dihitung oleh kalian. Bapak kira nggak terlalu sulit lah. Dari angka 0 sampai 9 akan dibentuk bilangan. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang angkanya berlainan. Ribuan, nah ribuan itu tadi ya 4 angka, berarti bikin 4 kotak. Angkanya berlainan, kalau angkanya berlainan berarti tidak boleh ada angka yang sama gitu. Kemudian ratusan ganjil, ratusan kotaknya berarti ada 3. Ganjil, ganjil berarti cirinya di belakang ya. 1, 3, 5, 7, 9 itu ganjil, angkanya berlainan pula, berarti tidak ada angka yang sama seperti itu. Hanya ingat di sini ada 0 anak-anak nih, ada angka 0. Coba bagaimana ya? Silakan ini dikerjakan oleh kalian. Nah, yang berikutnya di sini ada apa namanya, perintah hitunglah nilai berikut. Ini 7 tanda seru. Nah, 7 tanda seru anak-anak. 7 tanda seru itu dibacanya. Jadi dalam matematika kalau ada notasi seperti ini, tanda seru itu namanya faktorial. Jadi ini adalah notasi faktorial anak-anak. Ini notasi faktorial. Jadi kalau notasi faktorial itu perkalian menurun. Mudahnya seperti inilah. 7 faktorial itu apa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 2 ya kali 1 itu berapa? Tinggal dihitung aja oleh kalian. Itu 7 faktorial. Nah, kemudian kalau misalkan apa namanya, di sini diminta misalkan 10 faktorial. 10 faktorial misalkan. Jadi 10 faktorial apa sih? Berarti 10 kali 9 kali 10 kali 9 kali 8 gitu ya, kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu berapa? Jadi seperti itu namanya notasi faktorial itu. Notasi faktorial hanya berlaku pada bilangan bulat positif gitu ya. Kalau negatif tidak berlaku. Jadi hanya berlaku pada bilangan bulat positif ya. Berarti negatif tidak berlaku, pecahan tidak berlaku. Nah, 0 faktorial itu berapa? 0 faktorial itu didefinisikan 1 seperti itu. Nah, coba kita kerjakan nih nomor B. Nomor B di sana 50 faktorial dibagi 48 faktorial. Seperti itu ya. Nah, 50 faktorial itu apa anak-anak artinya? 50 faktorial. 50 faktorial itu adalah
apa tadi, 50 kali 49 kali 48 gitu ya. Gitu enggak? Kali 47 kali 46 terus sampai dengan selesai. Berarti sampai kali 1. Nah, kita sederhanakan aja sampai kali 46 faktorial dibagi 48 faktorial. 48 faktorial itu artinya apa? 48 kali 47 kali 46 kali 45 gitu ya, dan seterusnya, atau bisa juga disingkat dengan ini faktorial. Nah, coba disederhanakan oleh kalian. Di sini ada yang sama enggak? Ada ya. 48 47 46 faktorial. Ini ada yang sama nih. Ini juga sama dengan yang di bawah ini. Nah, sama. Kalau sama gini berarti bisa dicoret. Sisa tinggal ini saja. Berarti sisanya tinggal 50 kali 49. Berapa? Tinggal dihitung oleh kalian. Itu anak-anak. Enggak terlalu sulit. Ya. Tidak sulit, ini sangat mudah sekali. Nah, sekarang nih 10 faktorial berarti dihitung. 10 kali 9 kali 8 gitu ya, kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per gitu. 4 faktorial berarti kalikan dulu 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1 ya. Silahkan tinggal dihitung oleh kalian. Oke lah ya, dijelaskan Bapak ya. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti di sini 3 kali 2 kali 1 berarti 2 kali 1. Paham ya? Nah, di sini kan ada yang sama nih. Nah, ini dengan yang ini bisa dicoret. Gitu kan? Jadi ini bisa dicoret. Mana lagi yang sama? 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6 kan? 6 berarti 3 kali 2 6 berarti ini 6 kita coret gitu ya, seperti itu 2. Nah, sekarang tinggal dihitung berarti 10 berarti sama dengan gitu ya, ini di sini itu sama dengan ini pun sama, ini pun sama dengan yang di bawah pun sama nih, ini pun sama dengan, berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5. Nah, tinggal dibagi 2 seperti itu. Hasilnya berapa? Tinggal dihitung oleh kalian. Gitu ya. Terakhir yang D, tinggal dihitung juga 20 faktorial dibagi 20 kurangi 3 berapa? 17 faktorial. Nah, caranya sama dengan yang nomor B. Seperti itu. Ini ya. Jadi notasi faktorial itu adalah perkalian yang menurun. Oke, anak-anak, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Silahkan jawabannya dilengkapi serta diuploadkan ke SIS. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.